Selamat siang anak-anak. Yang Sudah bisa mendengar suara Ibu dengan jelas? Sudah, Bu. Baik. Yang sudah mendengar suara Ibu dengan jelas, silakan angkat jempolnya dulu. Nah, silakan diturunkan jempolnya. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Nah, Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, juga tetap bersemangat meskipun harus tetap berada di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik. Nah, siapa yang bisa memimpin doa kita hari ini? Ya, silahkan Nadia, silahkan dipimpin doanya, Nak. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Nadia sudah memimpin doa hari ini ya. Silahkan anak-anak mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, pranala presensinya sudah Ibu kirimkan di kolom chat. Silahkan dicek dan langsung diisi dalam waktu 1 menit. Silahkan ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengisi presensi dengan tepat waktu. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan kembali aturan pembelajaran kita. Ya, yang pertama adalah selama pembelajaran berlangsung, anak-anak harus tetap menghidupkan kamera. Ya, kemudian yang kedua, apabila anak-anak ingin menyampaikan pendapat, jawaban, atau bertanya, silakan anak-anak mengklik ikon angkat tangan yang berada di pojok bawah gawai kalian terlebih dahulu. Kemudian setelah Ibu tunjuk, baru anak-anak sampaikan pendapatnya dengan menghidupkan mikrofon terlebih dahulu. Ya, nah kemudian apabila anak-anak sudah memahami, sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa mengangguk. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa geleng kepala. Ya. Paham ya? Baik, sudah ada yang mengangguk, berarti sudah paham. Nah, sekarang ayo kita persiapkan diri untuk belajar. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Baik, kalau sudah, silakan atur posisi duduk kalian. Jangan terlalu dekat dengan gawainya, ya, supaya anak-anak tetap nyaman sampai akhir pembelajaran. Anak-anak, kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Wah, sudah semua sarapan ya. Nah, apa menu sarapan kalian hari ini? Silakan Nadia, sudah angkat tangan. Nasi goreng, Bu. Nah, Nadia sarapannya pakai nasi goreng. Yang lain? Dwi? Saya nasi kuning, Dwi Bu. Arini? Bubur, Bu. Dwi Arini apa? Menu sarapannya? Bu. Bubur. Ya. Yang lain? Nasi kuning, Bu. Raditya pakai nasi kuning. Wah, enak sekali semua ya sarapannya ya. Anak-anak tentunya menu yang kalian nikmati tadi tidak ada begitu saja di atas meja ya. Untuk menghasilkan semua makanan itu tentunya melalui suatu proses. Nah, gambar apa itu anak-anak? Rendang, Bu. Gambar rendang. Ya, nah itu rendang. Rendang itu masakan khas daerah mana? Minangkabau, Bu. Minangkabau. Ya, Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tentunya ketika anak-anak ingin memasak gitu ya, memasak rendang, nasi goreng, bubur atau nasi kuning seperti tadi, tentunya ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus anak-anak lewati seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks apa yang biasanya memuat atau berisi uraian tentang langkah-langkah anak-anak? Teks prosedur, Bu. Prosedur, Bu. Iya, Teks teks prosedur, Bu. prosedur. Wah, bagus sekali. Semua udah tahu ya. Hebat semua nih, udah kritis. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Ya, tepatnya adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, yaitu membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kritis. Kemudian yang kedua, setelah menelaah struktur teks prosedur melalui model pembelajaran discovery learning,
Peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, yaitu membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kritis. Nah, anak-anak, pembelajaran seperti ini sudah pernah dilakukan penelitiannya, sudah ada risetnya yang dilakukan oleh Restu Aprilia pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya Pembelajaran Menelaah Struktur dan Aspek Kebahasaan Teks Prosedur menggunakan metode Discovery Learning pada peserta didik kelas 7 SMP Nasional Bandung tahun pelajaran 2018-2019 dan itu hasilnya sangat memuaskan. Ya, maka dari itu hari ini kita juga akan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dalam materi menelaah struktur teks prosedur dan menganalisis aspek kebahasaan dari teks prosedur. Ya, Ibu harapkan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Seperti itu ya, karena ada beberapa manfaat yang akan anak peroleh dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak akan terbantu ketika anak-anak membuat, menggunakan, dan melakukan aktivitas tertentu karena anak-anak sudah disajikan sebuah petunjuk yang sistematis. Ibu akan menyajikan sebuah video untuk anak-anak. Silahkan disimak video ini dengan baik, kemudian dicermati apa yang anak-anak temukan dalam video tersebut. Gitu ya. Siap ya? Rendang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah dan santan. Rendang banyak dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Pada 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 15 Most Delicious Food versi CNN International. Bahan-bahan yang digunakan adalah pertama, haluskan kunyit. Laos dan jahe. Bawang merah. Bawang putih. Lombok merah. Blender hingga halus. Tuang santan. Kemudian bumbu halus. Aduk hingga bumbu merata. Kemudian tambahkan daging. Daun jeruk, daun salam, dan 1 batang serai. Tambahkan garam, gula, dan merica bubuk. Aduk hingga merata. Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam hingga air berkurang dan bumbunya meresap. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong. Jika air dan bumbu sudah meresap, matikan api dan siap disajikan.
Pindahkan rendang ke wadah. Enak banget loh rasanya. Selamat mencoba. Itu tadi sebuah video cara membuat rendang anak-anak ya. Setelah anak-anak menyimak video tadi, ya, apa yang kalian temukan dalam video itu? Silakan diangkat tangannya. Indriani, silakan. Indriani, apa yang Indriani temukan dalam video itu? Langkah-langkah membuat rendang, Bu. Indriani menemukan langkah-langkah membuat rendang. Yang lain, ada pendapat lagi? Radesya, silahkan. Apa yang Radesya temukan? Setelah saya menonton dan memahami video tersebut, saya bisa mengerti proses pembuatan rendang dimulai dari bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Iya, Radesya menemukan ada penyampaian bahan-bahan dan langkah-langkah. Yang lain, apa saja yang Raditya temukan? Langkah-langkah dan penutup, Bu. Langkah-langkah penutup. Wah, kemudian ada yang lagi pendapat lain? Nadia, silahkan. Apa yang Nadia temukan? Saya menemukan ada tujuan bahan yang digunakan, kemudian ada langkah-langkahnya dan ada penutup, Bu. Oh, ada penutup. Oh, baik. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Sebagian besar sudah menemukan bagian-bagian yang disampaikan dari video tersebut. Anak-anak sudah menemukan ada tujuan, ya kan? Ada bahan yang digunakan, kemudian ada langkah-langkah, dan ada penutupnya. Nah, kalau semua bagian itu biasanya disebut dengan apa, anak-anak? Kalau dalam teks prosedur? Struktur teks prosedur, Bu. Iya, nah itu. Dalam video tersebut, anak-anak sudah menemukan adanya struktur teks prosedur. Nah, sekarang anak-anak yang lain, ada nggak hal yang kalian temukan lagi selain di bagian struktur? Kata kerja imperatif, Bu. Kalimat imperatif. Ya, ada contohnya Indriani yang mana menunjukkan kalimat imperatif? Ada partikel lah ya di sana tadi. Ya, misalnya tambahkanlah daging. Itu maksudnya Indriani ya. Anak-anak, berdasarkan apa yang kalian sampaikan tadi, ya, seperti Dwirat Nadi menyampaikan ada konjungsi temporal, kemudian ada kalimat imperatif, kemudian ada bilangan penanda, ada tadi disampaikan juga verba tingkah laku. Nah, semua bagian-bagian itu termasuk dalam aspek kebahasaan teks prosedur, ya. Nah, sekarang supaya anak-anak lebih jelas, itu ya, Ibu akan menyajikan sebuah teks prosedur untuk kalian. Nah, kita akan cermati baik-baik yang mana termasuk bagian strukturnya, yang mana kaidah kebahasaannya, itu ya. Ibu sudah menyajikan sebuah teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Rendang khas Minangkabau, Sumatera Barat. Kalau kita lihat dari teks prosedur ini, ayo, siapa yang bisa menemukan bagian-bagian struktur dari teks ini? Silakan angkat tangannya. Nadia, silakan. Bu, saya menemukan tujuan, material atau bahan. Bagian mana termasuk tujuan, Nadia? Rendang menjadi salah satu menu makanan yang banyak ditemukan saat hari raya. Makanan khas Sumatera Barat ini banyak ditemukan saat perayaan besar, termasuk Lebaran, karena rasanya yang sangat lezat. Untuk mendapatkan rendang yang memiliki cita rasa sempurna, terdapat beberapa tips khusus yang perlu dilakukan. Iya, bagus ya. Nah, anak-anak, menurut Nadia, kalimat tersebut merupakan tujuan dari teks prosedur. Ya, tepat sekali ya Nadia ya, dan anak-anak yang lain. Bagian ini, bagian yang disampaikan oleh Nadia tadi adalah bagian tujuan dari teks prosedur. Ya, kemudian struktur yang kedua. Siapa yang dapat menemukan struktur yang kedua? Silahkan angkat tangannya. Indriani, silahkan. Bahan Bahan yang mana? Silahkan dibaca, Nak. 1 kilogram daging sapi, 3 butir kelapa, diambil santan kental dan encer, 4 lembar daun jeruk, 3 batang serai, 4 butir asam kandis, 100 ml minyak goreng, 5 gram garam, bumbu rendang, Ya. 600 gram bawang merah, 500 gram bawang putih, 250 gram cabai merah besar, 100 gram lengkuas, 50 gram kemiri, 2 gram cengkeh. Iya, tepat sekali ya. Yang lain ada memiliki pendapat lagi? Sudah tepat, itu termasuk struktur
bahan, ya bagus sekali ya. Kemudian struktur yang ketiga, siapa yang dapat menemukan? Silahkan angkat tangannya. Wirya Sastra, boleh. Silahkan nak. Struktur yang ketiga yaitu cara membuat atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, ya. Yaitu haluskan semua bahan bumbu dengan diulek atau di blender. Kemudian yang kedua, tumis bumbu dengan sedikit minyak goreng hingga wangi. Yang ketiga, masukkan batang serai, daun jeruk, asam kandis, dan garam, lalu diaduk rata. Yang keempat, tuangi santan dan didihkan, masukkan daging. Dan yang kelima, masak dengan api kecil selama beberapa jam sampai daging empuk dan bumbu kecoklatan sesuai selera. Iya, nah bagian yang disampaikan Wirya Sastra tadi itu termasuk ke struktur langkah-langkah. Yang lain ada pendapat? Apa sudah tepat yang disampaikan Wirya Sastra? Sudah tepat. Baik, terima kasih ya Wirya Sastra, sudah bagus sekali. Kemudian struktur yang terakhir, siap yang menemukan struktur terakhir? Coba Radesya, menemukan enggak struktur yang terakhir? Menemukan, Bu. Demikian prosedur cara membuat rendang sapi yang sederhana. Selamat mencoba. Nah, bagian itu termasuk ke bagian apa, Nak? Struktur apa? Penutup. Iya, penutup. Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju, ya baik. Nah, yang disampaikan Radesya tadi itu sudah tepat. Kalimat tersebut merupakan bagian penutup dari teks prosedur. Wah, anak-anak hebat sekali ya, sudah kritis bisa menemukan struktur atau sudah mampu menelaah struktur dari teks prosedur yang berjudul cara membuat rendang. Nah, selanjutnya kalau kita analisis dari aspek kebahasaannya. Siapa yang dapat menganalisis aspek kebahasaan dari teks prosedur ini? Silahkan angkat tangannya. Silahkan sampaikan hasil analisisnya. Saya kalimat imperatif. Kalimat imperatif. Yang mana nak termasuk kalimat imperatif menurut Nadia? Haluskanlah semua bahan bumbu dengan diulek atau di blender. Ya. Masukkanlah batang serai, daun jeruk, asam kandis, dan garam. Aduk rata. Iya. Yang lain ada pendapat lagi? Nadia sudah? Sudah, Bu. Yang lain bagaimana? Setujukah kalimat langkah nomor 1 dan langkah nomor 3 ini termasuk ke dalam kalimat imperatif? Baik. Terima kasih Nadia. Yang Nadia sampaikan itu sudah benar. Kebahasaan yang kedua. Siapa yang dapat menemukan lagi? Indriani? Silahkan. Verba tingkah laku, Bu. Yang mana termasuk verba tingkah laku, Nak? Masak dengan api kecil selama beberapa jam sampai daging empuk dan bumbu kecoklatan sesuai selera. Iya, nah itu berarti menunjukkan adanya tingkah laku, ya menuntut tingkah laku pengerjaan di sana. Yang lain ada lagi? Bilangan penanda, Bu. Bilangan penanda, yang mana termasuk bilangan penanda, Nak? Ya, Nadia bisa bantu, Nadia. Ada nomor 1 sampai 5 pada langkah-langkah itu, Bu. Oh, ada nomor ini ya. Berarti nomor-nomor ini namanya bilangan penanda. Seperti itu. Ada lagi anak-anak yang ditemukan dalam kaidah kebahasaan? Sudah semua ya? Baik, tadi sudah disampaikan ada kaidah kebahasaan yang ditemukan itu berupa kalimat imperatif, kemudian ada bilangan penanda, ya, ada juga verba tingkah laku. Itu sudah tepat sekali anak-anak ya. Anak-anak sudah kritis dan sudah cermat dalam menganalisis kaidah kebahasaannya. Ya. Sebelum anak-anak masuk ke sesi asinkronus untuk mengerjakan LKPD, nah, adakah yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan. Ibu sudah kirimkan di WA grupnya ya. Untuk itu mari kita cermati bersama apa isi dari LKPD-nya. Ya. Lembar kerja peserta didik LKPD itu pembelajaran pertama. Di sana ada petunjuk mengerjakan LKPD. Ya, yang pertama berdoalah sebelum mengerjakan LKPD ini. Yang kedua, anak-anak ingat tulis identitas kalian. Yang ketiga, silakan anak-anak baca uraian materi yang disediakan pada lembar kerja. Ya, kemudian yang keempat, kerjakan soal dengan teliti, tekun dan tepat waktu. Yang kelima, diskusikan dengan teman atau guru apabila anak-anak menemukan soal yang belum anak pahami. Ya, yang keenam,
Setelah mengerjakan soal, periksa kembali jawabannya agar tidak ada kesalahan. Selanjutnya, tugas LKPD ini anak-anak kirim kembali pada WA Group. Seperti itu ya. Nah, di LKPD ini sudah disajikan apa kompetensi dasar, indikator, dan materi kita. Ya, tujuan pembelajarannya juga sudah ada. Uraian materinya nanti silakan dibaca. Sudah lengkap di sini di LKPD. Kemudian ada tugas. Nah, tugasnya apa? Tugas anak-anak yang pertama adalah tuliskanlah hasil telaah struktur teks prosedur di bawah ini dengan cara melengkapi tabel yang disediakan. Ya, teksnya berjudul cara membuat PMP Palembang. Ya, silakan nanti anak-anak baca, dicermati teks ini, kemudian kalian telaah strukturnya, kalian masukkan dalam tabel yang sudah disediakan. Paham ya? Paham, baik. Setelah anak-anak menelaah struktur teks prosedur, ya masih dalam teks yang sama, anak-anak analisis kebahasaan pada teks prosedur itu, kemudian hasil analisisnya juga disajikan dalam tabel yang disediakan. Seperti itu. Sudah paham ya? Paham? Baik, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan tugas di LKPD. Baik anak-anak, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita akhiri untuk sesi tatap maya kita yang pertama. Bisa. Baik, silakan anak-anak bekerja secara asinkronus ya, mengerjakan LKPD-nya dengan baik, supaya tidak ada kesalahan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bu. Iya, masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Tidak terasa 40 menit sudah berlalu. Kita berjumpa kembali dalam sesi tatap maya yang kedua dan anak-anak juga sudah mengumpulkan tugasnya pada WA Group supaya anak-anak tambah semangat ya dan tetap fokus mengikuti pembelajaran. Sebelum kita presentasi, ayo kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita hari ini adalah Ibu akan mengajak anak-anak untuk berhitung. Konsentrasi ya. Kita mulai. 7, Raditya. 8. 5, Suwani. 6, 9, Agung Surya. Nadia 4, 5. Indriani 7, 8. Radesya 3, 4, Laksmi 1, 2. Wirya Sastra 3, 4. Raditya 6, 7. Agung Surya 8, 9. Suwani 2. 3. Iya, oke. Ayo tepuk tangan untuk kita semua ya. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk mempresentasikan tugas dari Wirya Sastra. Ya, silakan Wirya Sastra nanti dibaca tugasnya, kemudian anak-anak yang lain dicermati apakah Wirya Sastra sudah tepat dalam menelaah struktur. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, nah, yang pertama kita akan telaah dulu struktur dari teks prosedur yang berjudul PMP Palembang. Ya, silakan Wirya Sastra dibaca tugasnya, Nak. Yang pertama, kita akan menelaah struktur teks prosedur. Ya. Yang pertama yaitu judul, sudah jelas ya di kamera, cara membuat pempek Palembang. Kemudian ada tujuan, yaitu pempek adalah kuliner khas Palembang yang selalu berhasil memanjakan lidah kita. Bahkan berbahan dasar ikan, pempek memiliki rasa gurih dan menggigit. Salah satu variannya adalah pempek kapal selam. Ingin tahu rahasia sukses cara membuat pempek kapal selam? Yuk, isi waktu luang di rumah dengan membuat sendiri jajanan khas Palembang. Kemudian, struktur teks prosedur yang ketiga, ada alat dan bahan. Nah, bahan untuk membuat pempek Palembang, pertama ada 200 gram tepung tapioka, yang kedua 4 butir kuning telur ayam,
Yang ketiga, 500 ml minyak untuk menggoreng adonan pempek. Kemudian, bahan untuk membuat adonan pempek, yang pertama ada 500 gram filet ikan tenggiri dihaluskan. Yang kedua, 400 gram tepung tapioka. Yang ketiga, 30 gram tepung terigu. Yang keempat, 1 sendok makan Royco kaldu ayam. Yang kelima, 1 sendok teh bawang putih bubuk. Dan 220 ml air es. Nah, kemudian bahan untuk membuat cuko, yang pertama ada 500 ml air. Yang kedua, 6 sendok makan bango kecap manis. Yang ketiga, 250 gula merah. Yang keempat, 2 sendok makan cuka masak. Yang kelima, 30 gram asam jawa. Yang keenam, 1 sendok teh garam. Yang ketujuh, 7 buah cabai rawit dihaluskan. Yang kedelapan, 5 siung bawang putih dihaluskan. Kemudian ada juga bahan pelengkap. Yang pertama, kita membutuhkan 1 buah mentimun dipotong segitiga tipis. Dan yang kedua, 100 gram mie telur rebus dan ditiriskan. Nah, kemudian ada juga struktur teks prosedur yang keempat, yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah membuat adonan pempek. Yang pertama, aduk rata ikan tenggiri dan setengah bagian air. Yang kedua, masukkanlah tepung terigu, tepung tapioka, dan sisa air sambil terus diaduk. Kemudian yang ketiga, masukkan Royco kaldu ayam, garam, dan bawang putih bubuk. Lalu, aduklah hingga tercampur rata dan sisihkan. Yang kelima, didihkan air dalam panik dan kecilkan api saat sudah mendidih. Yang keenam, bagilah adonan menjadi 4 bagian, lalu dibulatkan. Yang ketujuh, gulingkan ke tepung tapioka hingga tertutup rata agar adonan lebih mudah dibentuk. Kemudian, ambil 1 bagian, lalu bentuk menjadi mangkuk. Masukkan telur ke dalamnya, tutup perlahan, rapikan pinggirannya hingga terbentuk seperti pempek kapal selam. Kemudian, step yang ke-9, masukkan pempek secara perlahan ke dalam air mendidih. Yang ke-10, masaklah hingga pempek mengapung lalu diangkat. Kemudian, gulingkan ke atas tepung tapioka. Ulangi proses serupa pada sisa pempek. Yang ke-12, panaskan minyak. Masak pempek hingga kulitnya garing dan berwarna coklat keemasan. Kemudian ada juga langkah-langkah membuat cuko. Yang pertama, masaklah termasuk kecap manis hingga mendidih. Kemudian, angkat dan saring. Yang ketiga, sajikan pempek bersama cuko dan pelengkap. Kemudian ada struktur teks prosedur yang terakhir, yaitu penutup. Bukti dalam teks sebagai berikut. Menarik bukan cara membuat pempek kapal selam, mengisi waktu di rumah jadi lebih menyenangkan dengan menciptakan sesuatu yang cukup menantang namun berhadiah rasa yang lezat. Ya, itulah tadi hasil menelaah struktur teks prosedur yang berjudul cara membuat pempek Palembang yang dibuat oleh Wirya Sastra. Nah, anak-anak yang lain apakah sudah tepat hasil telaah yang dilakukan Wirya Sastra atau ada masukan, kritikan dari anak-anak yang lain? Silahkan. Ayo, ada yang memiliki pekerjaan berbeda atau sudah pas? Suwani, bagaimana? Sudah pas yang di hasil telaah dari Wirya Sastra? Sudah, Bu. Sudah. Menurut Nadia, bagaimana? Sudah, Bu. Sudah juga. Sudah lengkap. Kalau menurut Laksmi, bagaimana, Nak? Sudah lengkap hasil telaahnya? Sudah, Bu. Udah. Berarti semua sudah bisa menelaah struktur ya. Ada yang mempunyai pekerjaan berbeda? Tidak. Wah, bagus sekali. Ya, baik ya. Nah, hasil telaah struktur yang sudah dilakukan oleh Wirya Sastra ini sudah tepat anak-anak ya. Sudah semua disajikan. Komponen-komponen strukturnya sudah disajikan, kemudian bukti dalam tesnya juga sudah tepat. Ya, kalau begitu kita lanjut ke menganalisis kebahasaan. Nah, anak-anak sudah mampu menelaah struktur. Sekarang, ayo kita analisis kebahasaan yang ada dalam teks prosedur tersebut. Nah, Ibu sajikan hasil analisis yang dibuat oleh Wirya Sastra. Silakan dibaca, Nak. Baik. Sekarang kita akan menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada konjungsi temporal. Berdasarkan teks,
ada beberapa kalimat yang berisikan konjungsi temporal. Yang pertama, ada kata lalu, aduklah hingga tercampur rata dan sisihkan. Kedua, kemudian, ambillah satu bagian, bentuk menjadi mangkuk, masukkan telur ke dalamnya, tutup perlahan, rapikan pinggirannya hingga terbentuk seperti pempek kapal selam. Yang ketiga, masaklah hingga pempek mengapung lalu diangkat. Yang keempat, kemudian angkat dan saring. Kemudian ada juga kata kerja imperatif. Nah, dalam teks itu yang pertama, masukkanlah tepung terigu, aduk rata, tambahkan tepung tapioka, dan sisa air sambil terus diaduk. Yang kedua, didihkanlah air dalam panci. Kecilkan api saat sudah mendidih dan sisihkan. Kemudian yang ketiga, bagilah adonan menjadi 4 bagian dan dibulatkan. Yang keempat, ambillah satu bagian lalu bentuk menjadi mangkuk. Masukkan telur ke dalamnya, tutup perlahan, rapikan pinggirannya hingga terbentuk seperti pempek kapal selam. Kemudian yang kelima, masaklah hingga pempek mengapung lalu diangkat. Dan yang keenam, masaklah semua bahan tersebut termasuk kecap manis hingga mendidih. Kemudian ada juga bilangan penanda. Yang pertama, 200 gram tepung tapioka. Yang kedua, 4 butir kuning telur ayam. Yang ketiga, 500 ml minyak untuk menggoreng. Selain itu, ada juga verba material dan tingkah laku. Yang pertama, aduk rata ikan tenggiri dan setengah bagian air. Yang kedua, kecilkan api saat sudah mendidih dan sisihkan. Yang ketiga, bagilah adonan menjadi 4 bagian lalu dibulatkan. Yang keempat, gulingkan ke tepung tapioka hingga tertutup rata agar adonan lebih mudah dibentuk. Yang kelima, ambillah satu bagian, bentuk menjadi mangkuk, masukkan telur ke dalamnya, tutup perlahan, rapikan pinggirannya hingga terbentuk seperti pempek apel selam. Yang keenam, gulingkan ke atas tepung tapioka, ulangi proses serupa pada sisa pempek. Yang ketujuh, panaskan minyak, masak pempek hingga kulitnya garing dan berwarna coklat keemasan. Kemudian yang terakhir, yaitu sajikan pempek bersama cuko, dan pelengkap. Sekian, terima kasih. Iya. Ya, itu hasil analisis kaidah kebahasaan teks prosedur yang dibuat oleh Wirya Sastra. Anak-anak yang lain silakan dicermati. Adakah yang memiliki pendapat selain tugas yang disajikan oleh Wirya Sastra? Silakan disampaikan pendapatnya. Barangkali ada masukan atau ada kritik, saran, silakan. Agung Surya, bagaimana? Sudah tepat hasil analisis yang disampaikan Wirya Sastra? Sudah, Bu. Sudah. Ada pendapat lain, Agung Surya? Tidak. Tidak. Indriani? Ya, baik. Indriani bagaimana? Sudah pas? Sudah. Ada pendapat lain? Tidak. Tidak. Baik. Baik. Nah, hasil analisis yang disampaikan oleh Wirya Sastra tadi sudah tepat, anak-anak. Ya, ada yang pertama namanya konjungsi temporal. Itu berhubungan dengan waktu. Ya, di sini sudah dibuktikan pada teksnya ya, ada kata lalu, ada kemudian, seperti itu. Ya, sudah tepat ya. Kemudian ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini adalah menggunakan kata atau kalimat perintah. Ya, contohnya adalah masukkanlah tepung terigu aduk rata, seperti itu. Ini sudah ada, sudah benar pembuktiannya dalam teks. Kemudian ada bilangan penanda, ada 1, 2, 3. Biasanya juga ada ABCD, seperti itu ya. Sudah tepat juga. Kemudian ada verba material dan tingkah laku. Aduk rata ikan tenggiri dan setengah bagian air. Nah, sudah tepat juga. Di sana sudah menunjukkan ada tingkah laku atau pekerjaan yang dilakukan. Seperti itu ya. Baik, nah anak-anak, untuk anak-anak yang lain, nanti tugasnya akan Ibu nilai ya. Yang sudah mengirimkan di WA Group, tenang saja, tugasnya akan Ibu nilai meskipun tidak bisa dipresentasikan secara langsung pada pertemuan tatap maya kita ya. Baik anak-anak, hari ini kalian sudah mampu mengerjakan LKPD dengan baik ya. Kemudian kalian sudah mampu menelaah struktur teks prosedur dengan tepat. Kemudian kalian sudah mampu menganalisis kaidah kebahasaannya juga dengan baik, seperti itu ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian anak-anak ya, seberapa sih sekarang pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan membagikan
sebuah kuis. Ya, silakan cek di WA grupnya, Ibu sudah kirimkan pranala di sana. Yang sudah menerima pranalanya silakan langsung join ya. Kalau sudah semua siap-siap, Ibu akan mulai ya. Silakan konsentrasi. Nah, ini dia hasil dari kuis yang sudah kalian ikuti. Ya, baik anak-anak, berdasarkan hasil kuis tadi, ya, anak-anak sudah memahami materi kita hari ini dengan baik. Ya, hasilnya juga sudah sangat memuaskan, nilainya sudah tinggi. Ya, mungkin nanti perbedaannya itu adalah dari segi waktu kalian menjawab. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama kita sudah bisa menelaah struktur teks prosedur, dan kedua sudah mampu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Ayo Swani, silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini, Nak. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah mampu menelaah struktur dan menganalisis kebahasaan teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Pempek. Teks tersebut memiliki struktur lengkap, yaitu tujuan, material atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan kaidah kebahasaan yang ditemukan adalah kalimat imperatif, konjungsi temporal, bilangan penanda, dan verba tingkah laku. Iya, baik. Anak-anak yang lain, apakah memiliki simpulan lain? Baik, Ibu tekankan kembali. Simpulan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak sudah mampu menelaah struktur teks prosedur dengan baik. Kemudian kalian juga sudah mampu menganalisis kaidah kebahasaan, ya. Dalam pembelajaran juga semua anak-anak sudah antusias, ya. Wirya Sastra sudah aktif menjawab pertanyaan, begitu juga Nadia, Swani, Indriani, Raditya, gitu ya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti ditingkatkan kembali antusias belajarnya, ya. Kemudian Agung Surya juga, Radesya juga, ya. Nah, selama pembelajaran berlangsung, anak-anak, adakah kendala yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya. Swani, silakan. Itu Bu, masalah jaringan. Masalah jaringan, ya. Baik, karena kita belajar secara daring ya, otomatis masalah koneksi jaringan itu pasti ada. Ya, tapi Ibu harapkan meskipun terjadi kendala dalam koneksi jaringan, Ibu harapkan anak-anak tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anak selama pembelajaran tadi sudah mulai antusias juga dalam urung pendapat, Wiratnadi, ada Radesya, ya, nanti mohon ditingkatkan kembali. Laksmi juga ditingkatkan kembali supaya lebih antusias mengikuti pembelajaran, ya. Wirya Sastra, Swani, Nadia, Raditya, Indriani itu sudah aktif sekali, ya, sudah bagus dalam mengikuti pembelajaran, ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak, kita akan masih dalam materi teks prosedur, tetapi kita akan belajar mengenai ranah keterampilannya. Ya, nanti silakan persiapkan diri dengan baik untuk pembelajaran berikutnya. Ya, nah, sebelum kita akhiri anak-anak, adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa ya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran kita sudah tercapai dengan baik. Untuk doanya Ibu pimpin langsung, silahkan. Anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, tetap jaga kesehatan, ikuti prokes yang berlaku, sehingga kalian semua terhindar dari bahaya COVID-19 ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.